saja, jangan macem-macem sama gue. Gue udah terlalu banyak sabar sama kalian semua. Supaya urusan donasi yang kita sudah muak ini bisa segera selesai. Donasi kalau sudah diberikan kepada seseorang, yaitu haknya dia, itu haknya si Agus. Ya, cuma Agus secara moral memang wajib melaksanakan itu, bertanggung jawab gitu loh. Denny Sumargo tidak dapat menutupi rasa kecewanya terkait kisruh uang donasi Agus Salim. Hal itu tampak dari unggahan Denny di akun media sosial pribadinya baru-baru ini. Kekecewaan aktor yang kerap disapa Densu itu tidak lepas dari adanya pihak internal yang mendadak berubah pikiran terkait pengalihan manfaat uang donasi Agus Salim yang sudah disepakati bersama untuk disalurkan ke para korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT. Ditemani Ketua Yayasan Kemanusiaan Gary Julian, Denny berangkat ke NTT untuk menyerahkan langsung bantuan kepada para korban yang terkena dampak erupsi Gunung Lewotobi. Namun, apa hendak dikata, niat baik Denny justru mendapat respon tak menyenangkan dari netizen. Sampai-sampai Denny disebut tokoh licik sengkuni. Tidak hanya diserang secara personal, istri dan anak Denny juga ikut disumpah serapahi. Dan berikut luapan kekecewaan Denny Sumargo. Gua dibilang sampah, sengkuni, muka dua, ular, istri gua dibilang kasihan nikahin gua, anak gua dibilang bakal kena karma. Tidak masalah, yang penting gua selesaikan apa yang dimulai orang lain sampai tuntas. Meski mendapat cercaan dan serangan, selangkah pun Denny Sumargo tidak mundur dari tujuannya untuk menyerahkan uang donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar untuk membantu para korban bencana alam di NTT, sebagaimana yang sudah disepakati bersama antara Novi, Gary, dan Pablo Benua. Meskipun dalam perjalanannya, salah satu pihak menganulir kesepakatan yang sudah dibuatnya, menanggapi hal itu, Denny pantang mundur. Bahkan, Denny akan mengambil alih semuanya jika ada pihak-pihak yang mempermasalahkannya. Hal itu pun dilakukan Denny tidak lain sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada para donatur. Maka, seperti inilah keteguhan hati seorang Denny Sumargo menghadapi polemik uang donasi yang semakin pelik. Karena Tuhan, gua melangkah. Gua mau lihat siapa yang akan menang, Tuhan atau mereka. Lantas, akankah Denny membuat perhitungan sesudah menyalurkan bantuan untuk para korban bencana alam di NTT? Lu kenapa take over semuanya sih bang? Kan capek pasti bang. Karena gini nih, gue liatin dari awal ya. Ini mumpung ada Gary juga ya. Biar transparan aja. Ini gue ngeliat ya, yang sebelah sini trofi yang dikejar tuh kan uang ya. Sebelah sini trofi yang dikejar harusnya uang. Dengan semua masalah yang udah terjadi, gesekan, serangan pribadi dan lain-lain, pasti ketemu. Yang dikejar trofinya uang, yang satu bukan, sampai akhir zaman gak bakal ketemu. Dan ini masalah sampai akhir zaman gak akan kelar cuy. Makanya gue take over, kepentingan gue di amanah donatur. Donatur gue amanahnya adalah uang ini sampai kepada orang yang memang dia membutuhkan. Tapi karena ada banyak polemik, akhirnya harus ke tempat lain. Makanya kita sampai di NTT. Karena ini nggak akan ketemu bro. Sebenarnya dalam kasus ini ya, gue udah jelasin baik-baik dari awal. Masalahnya ini Bang karet bang. Oh iya. Boleh nggak gue nggak diganggu? Jadi awalnya itu emang udah jelas banget. Masalahnya itu cuma simple banget dan gue coba selesaiin. Cuma memang sulit karena gue bilang yang satu ngincer trofinya duit, yang satu lagi bukan. Yang satu apa, yang A, yang B, yang mana nih? Ya pokoknya A dan B kalian itu sendirilah. Jadi kalau salah satunya tujuannya untuk trofinya, trofi yang ingin dicapai itu uang, yang satu bukan. Begini nih posisinya nih, nggak akan ketemu
Makanya gue harus take over. Kenapa gue take over? Karena ini adalah uang yang dipercayakan donatur saya, bukan donatur Gary, bukan donatur siapapun, donatur saya lewat podcast saya. Bukan saya bilang itu uang saya tahu diri. Cuma donatur saya ini kan ngomong ke saya, DM ke saya, Bang, tolong Bang ambil tindakan. Karena yang kita tahu itu Bang Densu, bukan Agus, bukan Novi. Ya memang sih dalam permasalahan ada Agus dan Novi, tapi mereka kan taunya nyumbang karena saya. Betul. Saya di podcast saya. Jadi kan mereka bilang pertanggungjawaban Bang Densu di mana? Kok Bang Densu nggak bisa selesaikan? Saya sudah selesaikan sampai saya pusing. Setuju banget. Kecewa kenapa? Kecewa. Saya nggak perlu jelasin di sini karena tujuan saya selesaikan uang donasi. Nanti kalau sudah selesai donasi, buat pemain yang ada di dalam urusan donasi ini, hati-hati lu sama gue. Gue udah sebel banget. Paham kau Ger ya? Jangan kau belain ya. Aman. Gue kelarin juga lu. Kita lempeng aja Bang jalan. Ya lu lurus aja, jangan macem-macem sama gue. Gue udah terlalu banyak sabar sama kalian semua. Oke. Saya udah capek. Saya dari awal bantu, saya dari awal tolong. Ya bukan saya pengen minta dipuji, saya pengen donasinya selesai ya. Sama tujuan kita itu Bang. Iya. Nggak ada yang beda. Iya makanya lu di sini. Begini loh, ini uang donasi datang dari tempat saya. Saya punya tanggung jawab kepada donatur saya dan penonton saya. Yang dilihat dari saya itu adalah tanggung jawab saya. Dari awal saya ingin menyelesaikan masalah donasi ini, maka saya membantu si pihak B dan si pihak A. Saya disikat dengan bola panas, ya, dang, kena. Yang nolong saya istri saya di belakang nahan saya. Selesain masalah ini Mas, yang aku baik-baik aja, nggak usah takut sama hujatan. Ya udah gue pikir ya udah gue ambil lah beban semua, gue makan hujatannya, gue maju. Makanya gue bikin quotes Allah, jangan takut, jangan gentar Densu, Allah bersamamu, pergi. Ya udah, semua pasti ada konsekuensinya soalnya. Gary juga tahu itu. Dialihkannya uang donasi Agus Salim untuk para korban erupsi Gunung Merapi Lewotobi di NTT sempat terganjal sejumlah hal. Mulai dari pihak internal yang mendadak menarik diri dari kesepakatan yang sudah dibuat bersama, hingga uang donasi yang sempat tidak dicairkan oleh Bendahara Yayasan Peduli Kemanusiaan. Dan kini Denny akhirnya bisa bernafas lega. Uang donasi senilai 1,3 miliar akhirnya dapat disalurkan kepada para korban yang membutuhkan. Lewat unggahan videonya, Denny membeli berbagai kebutuhan yang diperlukan para korban yang kini tinggal di pengungsian. Dana yang sudah dialokasikan mencapai 700 juta rupiah. 700 juta. Kita akan pecahkan uangnya. Dari kemarin kan belum jadi barang. Ya. Hari ini kita jadikan barang. Kita kosongin di toko. Kita kan butuh sekarang bagaimana caranya marketing semua itu untuk 2.200 kepala keluarga lengkap. Jadi kita tinggal naikkan ke atas mobil dan kita butuh space. Kita juga butuh mobile karena ada beberapa yang mungkin kayak baju apa bilang ya. Nanti kita cari terus dikirim ke situ, nanti dipakai semuanya gitu lucu. Lanjut dipasangin. Karena tenda-tenda di sana itu nggak ada dipasangin sama sekali. Jadi mereka kepanasan. Kita beli kipas angin, ember, untuk keperluan mencuci dan lain-lain. Itu Raymond. Udah habis berapa hari ini? 700 juta. Perlu piring-piring plastik ini ya. Jadi biasanya mereka makan pakai kertas nasi. Ini saringan ini nggak bisa. Enggak. Ah, ini dia. 40 ribu pas udah cepet habis. Ngomong kecil. Kita perlu 1.000 biji, beda-beda warna, kan? Oke, gelas 1.000 biji warna-warni. Termos 80 biji. Sama-sama. Kita kekurangan baju pria. Kita cari baju pria ya. Pokoknya sama. Enggak cuma banyak ya kok tokonya. Tadi ada ngeliat baju tuh, baju-baju itu buat kita mau beli kok. Kira-kira bisa dapat harga spesial nggak sih kok? Salah. Itu sekitar 1.700 rupiah. Baju laki-laki ini. Aku juga. Jadi lu ketua yayasan sekarang? Ketua yayasan Bang. Terus kenapa bendahara kemarin nggak mau ngirim duitnya? Bendahara itu Mau dijawab ini? Nggak usah lah ya. ya ada itu internal dulu lah Bang. Iya. Itu internal dan tapi kalau memang Soalnya kalau lu kemarin nggak kirim, habis sama saya. ya saya mungkin udah Nggak usah kejawab ya. Jadi begitu ya kira-kira. Memang ada kendala kemarin sedikit dan kendala itu sudah saya bereskan karena Gary saya sudah pegang lehernya, uangnya ndak keluar, kupatahkan leher kau Gary. Ya, saya ndak mau tahu urusan internal kau.
karena saya sudah sampai di sini, ya harus selesai, ya. Paham ya guys ya? Siap bang. Oke, dan Gary sangat kooperatif. Dia berusaha membantu menyelesaikan masalah uang ini. Dia komit satu visi. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung komit satu visi kita supaya urusan donasi yang kita sudah muak ini bisa segera selesai. Sudah terlalu banyak kerugian yang kita alami, kerugian otak, kerugian pikiran, kerugian waktu, capek dan memuakkan. Setuju ya? Dan untuk orang-orang yang berkomentar melawan hal ini, saya juga sudah kasih opsi-opsi. Untuk masalah Agus saya sudah kasih, masalah donatur yang keberatan juga saya sudah kasih. Jadi kalau masih juga tidak bisa dikasih tahu, mendingan kalian jadi batu. Karena peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Densu ke sana tuh, menurut hemat saya sebagai seorang penyidik, sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi ya, yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus. Kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Karena pokok utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi persesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum lewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga Denny Sumargo. Yang keempat donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur. Ya. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur. Dan dibubuhkan tanda tangan basah, tidak asal katanya-katanya. Jadi kalau tidak itu dilakukan, itu batal demi hukum. Keberangkatan Denny Sumargo dan Gary ke NTT untuk menyalurkan bantuan ke para korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi belakangan ini mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Ada yang mendukung, tidak sedikit pula yang menentangnya. Di media sosial, netizen bahkan menyerang Denny dengan berbagai tudingan miring. Lantas, apa kata praktisi hukum Deoli Payumara memandang polemik uang donasi yang manfaatnya dialihkan untuk membantu para korban erupsi Gunung Lewotobi di NTT belum lama ini? Tadinya ini kan uangnya untuk pengobatan Agus. Ya, saya ulang lagi ya. Uang ini untuk pengobatan Agus, di mana ada orang Novi dan yayasannya yang kemudian mengolah ini supaya Agus mendapatkan uang untuk pengobatan. Persoalannya ketika dipegang Agus uangnya, ternyata uangnya tidak dipakai untuk semestinya, dipakai untuk kepentingan lain dan diketahui oleh netizen atau oleh para pendonasi ya, sehingga mereka protes. Nah ketika ini sudah dipegang Agus, kan ini uangnya Agus. Tapi ketika kemudian Novi merasa bersalah, mungkin juga ini karena nggak dipakai semestinya, kembalikanlah uangnya. Karena apa? Para donatur marah. Ketika para donatur marah, Novi bilang ke Agus, kembalikanlah. Nah Agus kemudian karena merasa takut dan khawatir, dia serahkan uang itu kepada yayasannya Novi. Jadi uang yang sudah dipegang Agus ini lepas dari tangannya Agus. Tadinya uangnya Agus ketika sudah serahkan ke yayasan menjadi uang netral, uang di wilayah yayasan, menjadi uang donasi yang kemudian akhirnya diketahui oleh para donatur. Artinya para donatur bilang uang itu adalah uang donasi kami, yang kami juga akhirnya nggak ikhlas memberikan kepada Agus. Kenapa? Karena Agus ternyata menyalahgunakan uang yang sudah kami berikan. Beda lain halnya kalau uang ini tetap di wilayahnya Agus, terkunci wilayah Agus, ketika sudah didonasikan menjadi uangnya Agus. Ketika ada ribut-ribut, Agus tetap bisa bilang ini memang saya pakai untuk pengobatan, asalkan itu yang terjadi. Tapi karena Agus takutan, diserahkan lagi uangnya ke wilayahnya yayasannya Novi. Akhirnya menjadi uang tetap uang donasi, tapi dalam pengawasan para donatur. Siapa yang paling berhak uang ini akhirnya? Ya akhirnya yang paling berhak terhadap uang ini adalah para donatur, karena mereka lah yang punya uang sebenarnya, yang tadinya karena rasa empati, rasa simpati, rasa iba memberikan derma kepada Agus, tapi disalahgunakan, ditarik buru-buru. Begitu. Jadi sebenarnya uang ini kembali lagi jadi punyanya para donatur. Ini kan yang menggugat kan adalah para donatur. Kuasa hukum para penggugat
adalah mewakili para donatur ini, penggugat ini kan para donatur kan. Jadi si penggugat ini kemudian ketika dia menggugat kan uangnya digugat supaya kembali ke milik mereka. Tapi mereka berpikir, nggak perlu pakai gugatan juga bisa tuh kami serahkan kemana-mana. Kan begitu jadinya kan. Ya. Ketika mereka menyetujui untuk menyerahkan uang ke pihak lain, sebenarnya gugatan ini sudah selesai sebenarnya. Jadi ketika sebenarnya mereka mengajukan uang donasi dipindahkan ke NTT, sebenarnya mereka secara otomatis mencabut gugatan mereka. Kan ini gugatan dari para donatur kan terhadap uang ini. Tapi kan mereka sendiri yang jalankan ini, uangnya langsung mereka pindahin. Jadi mereka berkewajiban atau setidak-tidaknya sudah melakukan pencabutan gugatan. Gugatan apa? Ya gugatan terhadap uang ini. Ketika gugatannya dicabut oleh misalnya ini siapa nih kuasa hukumnya? Pablo. Ketika Pablo mencabut ya sudah selesai berarti kan. Otomatis gugatannya sudah nggak berlaku lagi. Atau paling enggak mereka sebenarnya sudah dicabut gugatan. Tinggal di persidangan itu mereka sampaikan gugatan sudah kami cabut gitu. Itu pasti akan terjadi demikian karena mereka berani mengalokasikan uang ini pindah. Sebenarnya uang ini kalau dalam gugatan yang sedang mereka lakukan kan objek sita, donasi yang disita oleh pengadilan untuk kepentingan gugat-menggugat. Tapi karena uang ini sendiri disetujui untuk dipindahkan oleh para penggugat, berarti kan udah nggak ada objeknya kan? Berarti akhirnya sebenarnya si penggugat ini sudah mencabut gugatannya dengan dia menyetujui perpindahan uang ke NTT tadi. Menanggapi keputusan Denny Sumargo dan pihak yayasan yang mengalihkan uang donasi, pihak Agus Salim tidak tinggal diam. Agus yang sudah menyiapkan kuasa hukum bahkan sudah melayangkan somasi. Tidak main-main, jika somasi yang dilayangkan tidak ditanggapinya, langkah hukum akan ditempuh Agus dan kuasa hukumnya. Lantas, ditinjau dari segi hukum, seperti apa kedudukan uang donasi yang saat ini dipermasalahkan Agus dan pihak Novi? Donasi kalau sudah diberikan kepada seseorang, yaitu haknya dia, itu haknya si Agus. Ya, cuma Agus secara moral memang wajib melaksanakan itu, bertanggung jawab gitu loh. Tapi secara hukum dia sudah pemiliknya. Dan yang kedua, sifat si Agus yang teriak-teriak tadi itu sangat tidak, menurut saya kelewatan. Orang dia udah ditolong masih teriak-teriak. Apaan sih kayak gitu? Itu orang atau diri tuh orang. Melebar kemana-mana karena orang pada pengen pamer, pada pengen pansos. Harusnya bagaimana sih menurut Abang? Ya harusnya kayak gue dong, perkara-perkara besar gitu loh. Ya jadi nggak usah lah terlalu ribet. Kalau memang Novi merasa itu salah, gugat aja langsung. Ya kan, gugat aja langsung, selesai. Ini termasuk keputusan yang baik, diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi Agus ini memang membutuhkan, tapi banyak orang juga membutuhkan. Mungkin orang ini lebih membutuhkan daripada Agus. Ada yang mungkin lebih parah dari Agus dan banyak kan. Jadi ya Agus sebenarnya beruntung uang donasi yang buat dia kemudian dibagikan juga buat yang lain. Jadi Agus ini kalau dia ikhlas, dia termasuk menolong orang lain juga. Gitu. Satu hal, uang ini sudah pindah ke wilayah NTT, tapi uang ini sebelumnya sudah berada di wilayah yayasan. Dan di bawah pengawasan para donatur. Jadi secara legal ya legal. Tidak ikhlas lahir batin itu kan persoalan perasaan, sikap dan perasaan, tapi bukan persoalan hukum. Begitu. Jadi nggak ikhlas ini kan lahir batin, dia perasaannya Agus. Tinggal siapa yang mengapresiasi perasaan ini? Ada nggak pihak-pihak dari donatur yang mengapresiasi perasaan Agus? Kalau perasaan dengan perasaan, ya sudah, ini bukan persoalan hukum. Jadi nggak bisa diapa-apain. Saya lagi menunggu-nunggu kabar apakah uang itu sudah diserahkan ke korban NTT, apakah korban-korban bencana alam sudah menerima uang Agus ini. Saya lagi menunggu kabar ya. Jadi harap-harap cemas juga gitu. Jadi saya serahkan keputusan sama Agus. Apakah dia ikhlas, apakah dia akan melakukan aksi-aksi atau menunjuk pengacara-pengacara pembela kaum lemah yang lainnya? Pasti setelah somasi, seandainya mereka tidak menghiraukan somasi kami akan lanjutkan ke laporan. Jadi kalau ikhlas itu nggak mungkin ikhlas karena seperti Agus dieksploitasi ya. Pada saat pertama itu donasi untuk Agus ya, sampai Agus pun tidak merasakan itu uang donasi ya, dan itu sudah mengendap berapa lama di yayasan. Tiba-tiba setelah sudah mulai damai, Agus sudah mulai tenang, tiba-tiba ada perkataan dari Densu yang sampai
bilang di mana-mana uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Ya kecewa sih, pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian. Betul tadi yang dijelasin sama Bu Marlina sebagai PH saya, udah dijelasin dari awal, itu sudah dikasih informasi ke saya juga, itu bilang bahwa itu dititipkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan? Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Geri, Teh Nopi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin, itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.